penduduk neraka yang paling banyak dan kemudian penduduk surga yang paling banyak. Siapakah yang paling banyak menghuni surga dan siapa pula yang paling banyak menghuni neraka? Di antara hadis yang membicarakan tentang hal ini adalah hadis yang didokumentasikan oleh Imam Muslim dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini satu di antara orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak Ibu pernah membaca kisah seorang perempuan dari Bani Mahzumiyah mencuri, lalu kemudian Bani Mahzumiyah ini mencari orang yang bisa meminta kepada Rasulullah agar mendapatkan dispensasi perempuan yang mencuri ini tidak dipotong tangannya. Jadi ternyata pendekatan kepada orang dekat itu sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Mahzumiyah ini adalah masyarakat terpandang, tapi ada di antara mereka yang mencuri dan kemudian ketahuan, lalu kemudian mencari orang untuk menyampaikan kepada Rasulullah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan putusan hukum. Akhirnya mereka memilih Usamah bin Zaid untuk kemudian menyampaikan kepada Rasulullah. Lalu saat Usamah bin Zaid menyampaikan kepada Rasulullah, merah muka Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah berkata, "At-tasfa syafa'atan min hududillah." Apakah engkau akan memberikan pertolongan, memberikan dispensasi terhadap satu hal terkait dengan sanksi dari beberapa sanksi yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah berdiri dan kemudian menyampaikan kepada para sahabatnya, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, maka kemudian aku akan potong tangannya. Sampai seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Maka kedekatan seseorang bukan untuk meringankan sanksi yang seharusnya diterima, tapi kemudian bagaimana aturan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan itu kemudian diterapkan. Dan di antara yang didengar oleh Usamah bin Zaid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kumtu ala babil jannah." Kata Rasulullah, aku berdiri di pintu surga. Fa'idha ammatu man dakhalaha al-masakin. Saat aku duduk di pintu surga, lalu kemudian aku lihat mayoritas yang menghuni surga adalah orang-orang miskin. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan siapa penghuni surga yang paling terbanyak. Yang paling terbanyak adalah orang-orang miskin. Maka pernah kita sampaikan sebelumnya, di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, apa doa beliau? Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, berikan aku hidup dalam keadaan miskin. Wa amitni miskina. Dan wafatkan aku dalam keadaan miskin. Wahsurni ma'a zumratil masakin. Dan kumpulkan aku nanti di padang mahsyar bersama dengan orang-orang miskin. Ini di antara doa Rasulullah, meskipun sebagian ulama menjelaskan yang dimaksudkan dengan miskin adalah al-mutawadhi'un, orang-orang yang rendah hati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membicarakan bahwa yang paling banyak yang dilihat oleh Rasulullah yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang miskin, wa idza ashabul jaddi mahbusuna illa ashaban nar. Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan bagaimana orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya itu bukan tidak masuk surga, tapi tertunda untuk kemudian masuk ke dalam surga sampai kemudian selesai auditnya. Maka yang membuat cepat dan lambat, satu di antaranya proses hisab. Ketika hisabnya cepat, maka akan cepat masuk ke dalam surga. Ketika hisabnya lambat, maka lambat pula untuk kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau semua nikmat Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban, maka nikmat yang paling banyak ada pada orang kaya. Kalau ada pada orang kaya, tentu proses untuk kemudian selesai audit jauh lebih panjang dibanding kemudian orang-orang miskin. Bagaimana pertanggungjawaban atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah.
Saat Rasulullah keluar dari rumah, ternyata penyebabnya di rumah sedang tidak ada makanan. Lalu kemudian berjumpa dengan dua sahabat tercintanya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Lalu kemudian ada sahabat yang lain yang menawarkan agar Rasulullah dan Umar, Utsman, dan mohon maaf Abu Bakar dan Umar untuk kemudian singgah ke rumah orang tersebut dan kemudian makan. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum air putih dan kemudian beberapa butir kurma, lalu Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya ini, "Wallazi nafsi biyadihi latus'alunna an hadzal na'imi yaumal qiyamah." Demi zat yang jiwaku ada pada kekuasaannya, sungguh kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat ini di hari kiamat. Apa yang Rasulullah sebutkan pada waktu itu? Makan kurma dan kemudian minum air putih. Kalau kurma dan air putih saja, sesuatu yang sederhana pada waktu itu Rasulullah sampaikan Allah akan mintai pertanggungjawaban. Lalu bagaimana dengan nikmat yang lain yang kita tak mampu menghitungnya, yang juga pasti Allah memintai pertanggungjawaban. Maka proses audit yang lama itulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan orang-orang yang kaya? Bukan mereka tidak masuk ke dalam surga, tapi kemudian mereka tertunda untuk masuk ke dalam surga Allah. Maka pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat di dalam surga, siapa? Mayoritas mereka adalah orang-orang miskin. Makna hadis ini bukan mengajarkan kita untuk menjadi orang miskin, tapi hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita bisa mempertanggungjawabkan fasilitas nikmat yang Allah berikan sehingga menjadi orang-orang yang Allah audit, yang Allah hisab dengan hisab yang mudah. Maka di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, Rabbi hasibni hisaban yasira. Wahai Tuhanku, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah lanjutkan, fa idza qumtu ala babin nar, ketika aku berdiri di pintu neraka, fa idza ammatu man dakhalahan nisa, saat itu aku lihat yang paling banyak di dalamnya, mohon maaf, para perempuan. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Mohon maaf ibu-ibu, ini saya hanya meneruskan saja apa yang sudah didokumentasikan oleh Imam Muslim dari Usamah bin Zaid. Jadi Rasulullah ketika proses Isra wal Mi'raj, lalu kemudian diajak Jibril, lalu Rasulullah berdiri di pintu neraka, dan ketika Rasulullah tengok yang banyak ada di dalamnya adalah perempuan. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Abbas, dalam hadis tentang salat gerhana, di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan, wa ra'aitun nara falam ara manzaran kal yaumi qattu. Kata Rasulullah, saat aku diperlihatkan oleh Allah neraka dan aku tak pernah melihat pemandangan seperti yang aku lihat pada hari ini sama sekali. Apa yang Rasulullah katakan, wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa, yang paling banyak penghuninya adalah perempuan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang hal ini, para sahabat bertanya, qalu bima ya Rasulullah. Rasul, kenapa kok perempuan yang banyak menghuni neraka? Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, bi kufrihinna, penyebabnya adalah kekufuran mereka. Para sahabat melanjutkan pertanyaannya, ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakfurnal ashir, mereka tidak kufur kepada Allah, tapi kemudian mereka kufur terhadap pasangan hidupnya. Kufur itu apa maknanya? Menutup. Kalau iman, dia tutup iman itu sehingga dia tidak beriman kepada Allah. Kalau menutup pasangan hidupnya, maknanya dia tutup kebaikan yang ada pada suaminya, yang dia lihat hanya tidak eloknya saja. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yakfurnal ihsan, biasanya juga akan menutup kebaikan. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, kalau seandainya engkau berbuat baik kepada satu di antara mereka sepanjang masa, lalu kemudian nampak yang tidak baik dari dalam dirimu, maka dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattu, aku tak pernah melihat kebaikan sedikit pun yang ada pada dirimu.
Ini yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini bukan berarti bermakna bagi perempuan saja. Orang yang menutup kebaikan orang lain karena satu aib yang pernah dia lihat. Orang yang menutup kebaikan banyak orang karena satu hal yang tidak baik, seakan-akan orang itu tidak ada baiknya sama sekali, maka ini bagian dari kekufuran yang bisa mengantarkan orang masuk ke dalam neraka. Dan pada waktu itu Rasulullah sebutkan di antara yang paling banyak masuk ke dalam neraka itu perempuan, sehingga ketika Rasulullah lihat perempuanlah yang paling banyak mengisi, dan di antara penyebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ketika menutup kebaikan yang dilakukan oleh suaminya, ketika menutup kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Bagaimana cara menutup kebaikan itu? Karena ada satu yang tidak baik, maka kemudian seakan-akan semuanya tidak baik. Seakan-akan semuanya tidak baik. Tapi kadang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bapak-bapak kadang perlu juga dimaklumi. Contoh sederhana. Kalau ibu-ibu sedang hamil, lalu kemudian hamil muda. Biasanya kalau hamil muda itu apa yang dialami ibu-ibu? Muntah-muntah, tak selera makan. Kalau sudah tak selera makan, maka nanti muncul keinginan yang berlebih, dan itu yang disebut dengan mengidam. Itu dia. Betul, sama di Jamaah Al-Furqan mengidam juga namanya. Pokoknya lah itulah pokoknya kalau tak sama. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di beberapa tempat yang pernah saya singgah, satu di antaranya di Mesir, itu tak ada istilah ngidam. Jadi tak ada orang kemudian ingin berlebihan untuk kemudian melakukan sesuatu. Dan di kita kalau ngidam itu nanti tak dituruti, lahir anak, maka anaknya akan selalu mengeluarkan air liur, ngeces kata orang. Itu dia. Akhirnya suami pun sibuk untuk mencarikan. Tak musim mangga, dia minta buah mangga. Tak musim durian, dia minta buah durian. Ini di antaranya. Di antaranya, itu di antara keinginan, biasanya di antara keinginan. Tapi jangan sampai kebaikan yang dilakukan oleh suami sepanjang masa, gara-gara tak dapat buah durian, lalu kemudian kebaikan itu ditutup, tak ada kebaikannya sama sekali. Dan ini yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya apa? Beruntung kita kalau diingatkan oleh Rasulullah tentang perbuatan yang jika perbuatan itu kita lakukan bisa mengantarkan kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Perbuatan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, ketika kita menutup kebaikan orang lain selama-lamanya karena hanya ada satu aib yang kemudian dilakukannya. Dia tutup seakan-akan orang itu tidak ada baiknya sama sekali. Ini di antara yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kenapa ini bisa terjadi? Di antara penjelasan para ulama, karena mayoritas biasanya, ini wallahu alam, saya tidak tahu, tentu ibu-ibu yang lebih bisa merasakan, di antara mayoritas yang sering dialami oleh perempuan, biasanya lebih menginginkan, mendahulukan keinginan hawa nafsunya, lalu kemudian kecenderungannya terhadap perhiasan dunia. Ini biasanya. Mohon maaf ibu-ibu, kita ini lebih tenang pakai gelang atau tidak pakai gelang? Ini ibu-ibu yang saya tanya ini. Tenang pakai gelang atau tidak? Tidak lagi Bu ya. Tidak lagi sekarang, tapi dahulu pasti pakai gelang. Kalau sudah pakai gelang 2, nampak kawannya pakai gelang 4, kira-kira masih ada rasa tenang dalam diri kita ibu-ibu? Wah, kalau tidak, berarti sudah mulai muncul lagi. Tapi kalau tidak ada, alhamdulillah, ini berarti kita sudah bisa menutupi itu. Kita sudah bisa menutupi itu. Makanya, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, betapa banyak, mohon maaf, orang yang kemudian menggadaikan kehormatan dirinya hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia. Ini mohon maaf, banyak gadis-gadis belia yang masih berusia belasan tahun, dia rela menggadaikan kehormatannya hanya untuk mendapatkan HP yang dia inginkan. Itu dijumpai dan kemudian banyak. Dan kemudian banyak, bukan hanya 1 dan 2 orang. Betapa banyak orang yang kemudian menginginkan pakaian yang menjadi style pada waktu itu dan kemudian ringan untuk kemudian melepaskan kehormatan dirinya. Dan ini diantara penyebabnya. Kenapa? Karena ketika mengikuti hawa nafsu dan kemudian lebih cenderung menginginkan keinginan dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun di tempat yang tak elok itu ada laki-laki, tapi mohon maaf, yang sering menjadi pajangan di tempat yang tidak elok itu adalah perempuan. Kira-kira Bapak Ibu, di diskotik itu yang menjadi pajangan laki-laki atau perempuan? Di salah satu hotel yang kemudian ditutup itu, yang menjadi pajangan siapa Bapak Ibu? Perempuan.
Maka mohon maaf, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asal muassal terjadinya benih perbuatan dosa, satu di antaranya hubbud dunya, mencintai dunia secara berlebihan. Dan di antara fitrah laki-laki mencintai dunia secara berlebihan itu minan nisa, terhadap perempuan. Betapa banyak orang yang hancur hubungan keluarganya gara-gara mencintai perempuan secara berlebihan, bahkan perempuan yang tidak halal pun kemudian dia cintai. Dan ini kan banyak terjadi. Dan kemudian menjadi pemandangan yang kemudian bukan ditutup-tutupi lagi. Banyak kemudian orang menyaksikan, dan kemudian banyak kemudian orang melihatnya. Dan ini banyak di antara beberapa tempat di Pekanbaru itu yang kemudian menawarkan jasa ini. Tempat-tempat karaoke ini, mohon maaf Bapak Ibu, yang menjadi pelayan di dalamnya laki-laki atau perempuan yang banyak? Yang banyak perempuan, laki-laki tak pakai, tak laku. Yang banyak laki-laki jadian itu hanya di jalan Arengka 2. Arengka 1 tak ada. Meskipun dahulu Arengka 1 yang paling banyak, sekarang sudah mengungsi ke Arengka 2. Entah kapan hilang dari Arengka 2 tak tahu saya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ketika membicarakan tentang siapa yang banyak menghuni neraka, di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perempuan. Maka kata Rasulullah, wahai perempuan, banyaklah bersedekah, dan itu di antara yang akan menyelamatkan kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, di antara orang-orang yang dahulu tidak dikenal, lalu kemudian belakangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, orang yang nanti akan banyak masuk ke dalam neraka adalah orang-orang yang mengambil pungutan liar. Coba bayangkan Bapak Ibu, pungutan liar ini 14 abad yang lalu sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang membicarakan tentang itu didokumentasikan oleh Imam Abu Dawud dari Uqbah bin Amir. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata sahibu muksin. Tidak akan masuk ke dalam surga siapa dia? Sahibu muksin. Ketika para ulama menjelaskan siapa sahibu muksin itu, sahibu muksin adalah alladzi ya'thuru amwalan nas, orang yang mengambil 1/10 harta orang. Jadi dia ambil 1/10 harta orang lain atas nama zakat. Dia sebutkan mengambilnya atas nama zakat, tapi kemudian tidak diberikan kepada 8 asnaf orang yang menerima zakat. Barangkali diambilnya dan kemudian dia memberikan laporan seakan-akan sudah diberikannya, maka orang yang mengambil 1/10 dari harta zakat ini menunjukkan orang tersebut adalah orang yang masuk mengambil pungutan liar. Karena mohon maaf, yang mengambil zakat itu kan sudah ditentukan siapa mereka. Kalau di Indonesia, mohon maaf, Basnas, Badan Amil Zakat, atau kemudian lembaga-lembaga sosial yang kemudian sudah terdaftar bisa kemudian menerima zakat. Kalau ada orang menerima zakat lalu kemudian tidak punya izin, tapi zakat itu juga dia terima, saat dia tidak terima lalu kemudian tidak diberikan kepada siapa yang seharusnya menerima zakat, berarti dia termasuk orang yang mengambil pungutan liar. Dan orang yang mengambil pungutan liar, kata Rasulullah, tidak akan masuk ke dalam surga. Kenapa kemudian di sini disebutkan 1/10? 1/10 ini yang dimaksudkan adalah zakat pertanian dan kemudian zakat buah-buahan. Itu 1/10. Bukan hanya zakat pertanian dan buah-buahan saja, dan kemudian zakat-zakat yang lainnya 2,5% itu juga kemudian harus dikeluarkan. Maka orang yang mengambil hak orang lain yang seharusnya diberikan lalu kemudian dimanfaatkan secara pribadi, di antara yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang nanti Allah Subhanahu wa taala tidak akan masukkan ke dalam surga. Kalau yang lebih dari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang yang mengambil pungutan liar. Contoh sederhana, sesuatu yang tidak wajib lalu kemudian menjadi seakan-akan wajib. Contoh pedagang-pedagang yang di pinggiran jalan itu, Bapak Ibu, ternyata ada pungutan liarnya. Saya tidak tahu awalnya, tapi pernah saya jumpai satu masa ada orang yang kemudian, mohon maaf, membawa kendaraan mendekati, lalu kemudian penjual itu mengambil uang lalu kemudian diberikan. Saat kemudian ditanya, itu adalah di antara yang harus dia bayar ketika dia jualan di tempat tersebut. Berarti ini kan pungutan liar. Maka kalau dibicarakan Bapak Ibu, pungutan liar di Pekanbaru ini kira-kira berapa persentasenya?
Berapa persentase pungutan liar di Pekanbaru ini yang tidak ada izinnya? Artinya kemudian pungutan itu tetap diambil dan kemudian harus dibayar dan kemudian tidak diberikan kepada siapa yang kemudian berhak menerimanya. Ini berbicara tentang pungutan liar. Tapi kalau kemudian pelanggaran, dalam pelanggaran itu ada ketentuan berapa yang harus dibayar, itu tidak pungutan liar. Kalau seandainya kita lewat di lampu merah, lalu kemudian ada pelanggaran, saat pelanggaran itu kita membayar sesuai dengan ketentuan yang kita bayar, itu bukan pungutan liar. Tapi kalau kemudian kita membayar tidak sesuai dengan berapa yang harus kita keluarkan, berarti itu masuk dalam pungutan liar. Orang yang terlibat mengambil pungutan liar, mengambil hak orang lain yang bukan sebetulnya menjadi haknya, maka tunggulah di antara yang Rasulullah SAW ingatkan, itu di antara penghalang bagi yang bersangkutan untuk kemudian bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu selain itu, apakah ada yang menghalangi orang untuk kemudian bisa masuk ke dalam surga Allah? Satu di antara yang Rasulullah SAW sebutkan, la yadkhulul jannata qati. Kata Rasulullah, tidak akan masuk ke dalam surga siapa? Orang yang memutus tali silaturahim. Jadi memutus tali silaturahim itu sama memutus rantai untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat rahim itu kan diambil dari rahim. Kenapa kemudian disebut dengan rahim? Karena dia berasal dari garis nasab yang sama, keluar dari rahim yang sama, sehingga dia menjadi saudara kandung. Ketika menjadi saudara kandung seharusnya dekat, lalu kemudian dia putus tali silaturahim ini menjadi bagian dari orang yang Rasulullah SAW ingatkan untuk kemudian terhalang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ketika berpesan kepada kita, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Wa bil walidaini ihsana. Supaya tidak memutus tali silaturahim, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kepada siapa tali silaturahim itu kita jaga lebih? Pertama, kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua. Jangan karena satu kesalahan orang tua lalu kemudian kita memutus tali silaturahim dengan orang tua. Jangan karena kita menganggap orang tua tidak adil lalu kemudian kita menutup seakan-akan dia bukan bagian dari dalam kehidupan kita. Setelah kepada orang tua, kepada siapa? Wabizil kurba, dan kepada kerabat. Makanya kenapa sedekah itu lebih afdol kepada famili? Karena sedekah kepada famili ada dua yang didapatkan oleh orang yang bersangkutan. Apa yang dia dapatkan? Pertama, dia mendapatkan pahala sedekah. Yang kedua, dia mendapatkan pahala silaturahim. Makanya ketika orang menjaga hubungan silaturahim, menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga. Kalau dia memutus tali silaturahim, maka putus pula harapannya untuk kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita jaga bagaimana silaturahim dengan orang tua. Bagaimana yang perlu kita jaga bagaimana silaturahim dengan sanak famili kerabat, baru kemudian menjaga hubungan silaturahim dengan sesama. Karena silaturahim itu ada kepada orang yang terdekat di dalam kehidupan kita, dan itu yang paling afdol. Kepada orang tua, lalu kemudian kepada sanak famili kerabat. Itu lebih penting. Maka perlu kita kenalkan kepada anak kita siapa pamannya. Perlu kita kenalkan kepada anak kita siapa waknya. Jangan sampai kita mati nanti anak kita tidak mengenali siapa waknya, siapa bibinya, siapa kemudian pamannya. Barangkali semua tempat rekreasi yang ada di Pekanbaru anak kita kenal. Barangkali tempat wisata yang berada di Padang mereka tahu, di Sumbar mereka tahu, di Dumai yang paling terbaru ini juga mereka tahu. Tapi jangan sampai mereka tidak tahu siapa bibinya, siapa pamannya, siapa waknya. Jangan sampai. Dan di antara penyebab tidak tahu, biasanya kita tidak mengenalkan anak-anak kita itu kepada pamannya. Kita tidak mengenalkan dengan baik kepada anak-anak kita siapa itu kemudian bibinya. Karena ini penting, ketika ada seseorang mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni aznabtu dzamban kabira. Rasul, aku melakukan dosa besar. Fahal min taubah, apakah pintu taubat masih terbuka untukku? Apa jawaban Rasulullah SAW? Hal laka min ummin, apakah engkau masih punya ibu? Jadi pintu taubat
dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, bagi pendosa besar, satu di antaranya pertanyaan Rasulullah, apakah engkau masih punya ibu? Maknanya orang yang berbakti kepada ibunya, satu di antara perbuatan yang akan menghapus dosa-dosa besarnya. Berbakti kepada kedua orang tuanya, satu di antara jalan untuk kemudian menghapus dosanya. Maka berbahagia Bapak Ibu yang sampai sekarang, sampai di penghujung usia masih mendampingi orang tuanya. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang menjaga silaturahim dengan orang tua tersebut. Lalu kemudian ketika laki-laki tadi menjawab, la ya Rasulullah, tidak Rasul, ibuku sudah meninggal. Pertanyaan Rasulullah berikutnya, fahallaka min khalah, apakah engkau masih punya bibi? Laki-laki tadi menjawab, na'am Rasul, aku masih punya bibi. Idzan fabirraha, kalau engkau masih punya bibi, maka berbaktilah kepada bibimu, karena perbuatanmu itu akan menghapus dosa-dosamu. Maknanya apa? Di antara hal yang akan menghapus dosa bagi seseorang, ketika menjaga hubungan silaturahim dengan sanak famili kerabat. Maka kita tengok, perlu juga kadang buat buku silsilah, supaya ketika kita barangkali masih ingat, tapi ketika tanya kepada anak kita, barangkali anak kita sudah lupa. Contoh sederhana Bapak Ibu, kalau kita ditanya siapa nama kakek kita, kira-kira kita kenal Bapak Ibu? Kenal. Semua orang masih kenal kakek karena jaraknya masih dekat. Kalau kemudian kita ditanya siapa buyut kita, masih tahu kita Bapak Ibu? Tanya siapa buyut kita, biasanya dah tak banyak lagi yang mulai tahu. Cobalah tanya kepada anak-anak kita, ditanya siapa neneknya, siapa atuknya, masih kenal. Kalau sudah ditanya ke atas siapa buyutnya, kira-kira kenal tidak? Kenapa kemudian buyut itu juga perlu dikenal? Karena ini kan hubungan nasab. Karena hubungan nasab, bagaimana kemudian menjaga silaturahim, satu di antaranya kepada orang yang ada hubungan famili. Jangan sampai putus tali silaturahim itu. Jangan sampai di perlaminan baru kemudian tahu bahwa itu familinya, bahwa baru tahu kemudian itu saudaranya. Maka penting menjaga hubungan silaturahim. Maka mohon maaf, di antara sebagian kita ini kan ada yang kemudian arisan keluarga. Arisan keluarga itu jangan arisan yang dinomorsatukan, tapi nomorsatukanlah silaturahim. Untuk apa? Untuk agar anak-anak kita itu mengenal siapa kerabat mereka, siapa famili mereka. Kalau nanti kita mati, kepada siapa mereka berbakti? Tentu akan berbakti kepada bibinya, akan berbakti kepada waknya. Dan ketika anak kita berbakti kepada bibinya, berbakti kepada waknya, saat kita sudah tiada, maka itu bagian dari anak yang solih. Dan anak yang solihah yang kita tinggalkan, dahulu kita ajarkan kepada mereka silaturahim. Setelah kita meninggal, silaturahim itu tetap masih mereka jaga. Meskipun kita sudah tidak bisa berbuat kebaikan lagi, tapi amal kebaikan itu akan terus tetap mengalir kepada kita. Itu pentingnya kenapa kemudian kita menjaga hubungan silaturahim. Bahkan ada seseorang menjumpai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasul, hal baqiya min birri abawayya say'un aburruhuma ba'da wafatihima. Kedua orang tuaku sudah meninggal, masihkah aku punya kesempatan untuk berbakti kepada mereka? Kalau orang tua masih hidup, kita bisa berbakti kepada mereka, kita bisa mengunjunginya, kita bisa membelikan sesuatu yang menjadi kesukaannya. Tapi kalau nyawa sudah terpisah dengan raga, kemana kita akan datang? Kita akan datang berziarah ke makamnya. Kalau nyawa sudah terpisah dengan raga, makanan yang paling dahulu dia suka, barangkali kita hanya bisa memandanginya saja. Maka orang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana supaya aku tetap menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuaku? Karena para sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah, amal yang pertama paling Allah Subhanahu wa taala cintai, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Maka berbahagia Bapak Ibu, kalau setiap waktu sholat kita berjamaah, berarti kita sedang melakukan amal yang amal itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang Rasulullah sebutkan, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau itu amal terbaik setelah sholat, bagaimana kita tetap bisa berbakti kepada kedua orang tua? Kalau orang tua sudah tidak ada, bagaimana caranya? Kata Rasulullah, as-salatu alaihima, sholatkan jenazahnya. Yang repot ini sekarang Bapak Ibu, kalau seandainya positif, lalu kemudian anaknya sudah tidak bisa mensolatkan kedua orang tuanya. Yang mensolatkan siapa? Yang mensolatkan petugas yang kemudian sudah ditetapkan untuk melakukan proses pensolatan jenazah. Yang repot itu kalau solat jenazahnya pakai ruku, apalagi pakai sujud. Nah, ini yang paling repot ini.
Itu kan diantara sesuatu yang paling mengkhawatirkan Bapak Ibu. Ada sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak ketika nyawa terpisah dengan raga, maka anak ini tetap dihitung sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kapan? Saat mensolatkan jenazahnya. Saat mensolatkan jenazahnya. Ada suatu saat nanti jenazah kita akan terbujur lurus di depan dekat pengimaman ini. Bukan untuk jadi imam, tapi kemudian kita akan disolatkan oleh banyak orang. Banyak orang. Besar harapan ketika kita nanti wafat, paling tidak ada 40 orang yang mensolatkan kita. Itu minimal. Mamin muslimin yamutu. Kalau ada orang muslim itu mati, qoma ala janazatihi arba'una rajulan. Lalu kemudian mensolatkan jenazahnya sebanyak 40 orang. Dan 40 orang itu orang yang baik, tidak mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka melalui doa di dalam solatnya akan menjadi penolong bagi jenazah yang disolatkan. Kalau di Al-Furqan ini saya yakin nih, kalau ada orang meninggal yang mensolatkan tentu 3-4 kali lipat dari 40 orang nampaknya. Karena jamaahnya banyak ini kan. Maka enak kita kalau kemudian tinggal di jamaah yang ramai. Ada juga orang tinggal tempatnya tidak ramai, tapi karena baik sehingga yang mensolatkan itu ramai. Kalau ingin menjadi orang yang mensolatkan kita juga ramai, maka rajinlah mensolatkan orang lain. Jangan berharap yang akan mensolatkan kita banyak kalau kemudian kita tidak mensolatkan orang lain. Dan biasanya yang mensolatkan orang itu banyak kalau orangnya sudah baik. Orangnya baik, yang mensolatkan itu semakin banyak. Artinya amalnya itu bisa mengantarkan ia masuk ke dalam surga, tapi kemudian yang mensolatkan juga luar biasa banyaknya. Itu biasanya seperti itu. Kalau orangnya mohon maaf tak elok laku, biasanya yang mensolatkan juga tidak banyak. Yang mensolatkan tidak banyak. Orangnya tidak baik, biasa yang mensolatkan juga segelintir. Paling keluarga, Pak RT karena tanggung jawabnya sebagai Pak RT, Pak RW karena tanggung jawabnya sebagai Pak RW, itulah yang mensolatkan. Tak banyak. Biasanya seperti itu. Makanya di antara anak yang masih tetap terhitung berbakti kepada kedua orang tuanya saat orang tuanya sudah tidak ada, satu di antaranya ketika anak itu mensolatkan jenazahnya. Dan di antara yang lain yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, siapa anak yang tetap berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun sudah berpisah tempat dengan orang tuanya, kata Rasulullah, wasillatur rahimil lati la tusalu illa bihima. Dia muliakan sahabat-sahabat orang tuanya, lalu kemudian dia datang kepada sahabat orang tuanya bersilaturahim, yang silaturahim itu dahulu diajarkan oleh orang tuanya. Maknanya apa? Dari hadis ini silaturahim bukan hanya kepada orang yang ada hubungan famili, kepada orang yang tak ada hubungan famili, karena dahulu dia sahabat orang tua kita, lalu kemudian kita datang untuk bersilaturahim memuliakannya, maka itu di antara anak yang tetap dihitung berbakti kepada kedua orang tua. Bagi orang tua yang sudah mendahului akan menjadi aliran pahala bagi yang bersangkutan. Itu luar biasanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang ditanya kepada kita sekarang itu, kalau kita mati nanti, apakah anak kita masih bersilaturahim dengan sahabat kita? Kalau nanti Allah panggil kita, apakah anak kita masih memuliakan sahabat-sahabat kita? Maka kenalkan kepada anak kita siapa sahabat kita, ajarkan kepada mereka bagaimana bersilaturahim dengan orang-orang yang dahulu kita pernah mengajaknya untuk kemudian bersilaturahim. Jangan kemudian hubungan silaturahim itu putus setelah kematian kita. Anak akan mengatakan, oh itu kan sahabat ayah, itu kan sahabat ibu, tak penting lagi bagi saya untuk kemudian bersilaturahim kepada mereka. Padahal ini di antara amal yang bisa mengantarkan yang bersangkutan untuk kemudian sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua yang ada di alam barzah akan tetap mendapatkan aliran pahala. Maka penting untuk kemudian kita pahami bahwa bersilaturahim bukan hanya sekedar tradisi. Menjaga hubungan baik dengan famili, kerabat, tetangga bukan hanya sekedar adat, tapi 14 abad yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, bahkan Rasulullah ingatkan, tidak akan masuk ke dalam surga. Siapa orang yang tidak masuk ke dalam surga? Satu di antaranya orang yang memutus tali silaturahim. Maka ketika Allah masih berikan kita usia, orang yang pernah kita menjaga jarak untuk tidak bersilaturahim, maka dekatilah untuk kemudian bersilaturahim agar tidak menjadi penghalang bagi kita untuk kemudian bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah dia baik, tapi dia putus hubungan silaturahim dengan sahabat. Dengan Allah dia baik, tapi dia putus hubungan silaturahim dengan tetangga. Dengan Allah ibadahnya luar biasa, tapi dia putus hubungan silaturahim dengan sanak famili kerabat.
maka inilah yang kemudian menghalang yang bersangkutan untuk kemudian bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah, artinya ada keseimbangan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Bagaimana baik hubungan kita dengan Allah, bagaimana juga baik hubungan kita dengan sesama manusia. Itu di antara beberapa hal yang kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebutkan bisa menjadi penghalang bagi seseorang untuk kemudian bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.